Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Selamat merayakan sukacita terbesar bagi dunia atas pewartaan, pertobatan, dan pengampunan dosa. Selamat bersukacita karena kita sebagai pribadi-pribadi yang terpanggil untuk terus menghidupi harapan bahwa kita dikuduskan dan dikhususkan menjadi umat kepunyaannya. Maka sekalipun mungkin kita harus pagi-pagi siap-siap, mungkin juga semalam tidak sare, tetapi kita boleh untuk bersukacita. Amin Bapak Ibu. Absen rien. Absen nggih. Saking poncot ler etan. Jadi sapa? Jadi sapa? Iya. Timang. Menton daftar 3. Menton 1, 2. Yang satu mana? Rel. Oke. Timang menton jadi sahabat sampun pokok gitu. Wonoboyo. Salak Sanggeran. Gerdu. Subluk Bauresan. Kedung Ringin. Saluran. Donoarjo. Kita bersukacita, kita boleh untuk membagikannya, dan kita merayakan semua yang boleh untuk kita hayati di dalam kehidupan. Mengapa? Karena kita benar-benar pantas untuk berbahagia. Karena kita merasakan bahwa di dalam kehidupan kita ada sukacita terbesar yang menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur, untuk terus tersenyum, untuk terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ada gerak-gerak Yesus pokok dan kitalah. Ya carangnya, pohonnya satu. Tetapi lihatlah, carangnya begitu banyak. Dan siap untuk menghasilkan buah-buah yang begitu luar biasa. Ada satu tema yang menghantar perenungan kita, yaitu menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Apa tanda sukacita yang dapat dilihat Bapak Ibu? Tanda sukacita yang bisa dilihat oleh orang lain. Ceria. Maka masker saya buka. Biar kelihatan senyumnya sekalipun jauh. Kalau mau jadi rasanan, wau dalu ding. Kae panggungnya atuh, mimbare atuh. Mas sambar kita cilik. Puji Gusti. Lumayan lah. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada keceriaan, ada senyuman. Apalagi Bapak Ibu? Semangat. Ungu jam pinten iki wae? 5 sekawan. Jam kalih. Enten sing bungkus-bungkus. Kula wau dalu ajeng tilem pun saguh. Mengko lawang tak buka jam 4. Estu jam 4 tangi ding kula medal pun wonten ingkang badhe angkat-angkat. Jam 4. Ada semangat, ada sukacita. Apalagi ketika kemarin ya mendengar kabar lah jarine enek gor. Kok dadi enek plaza. Niki ceritane pripun ya. Tetapi ada banyak hal yang membuat kita boleh untuk kembali mengenang. Tahun berapa Bapak Ibu ibadah padang di sini? 2014. 2014 kemarin Pak Sunar kearsipan dokumentasi foto video kita sudah membagikan tanggal berapa Pak Sunar? 29 Mei tahun 2014. Berapa tahun berlalu? 8 tahun berlalu. Sepindu pon bunga ngumpul wonten mriki malih. Suasananya berbeda
berbeda, Bu. Putih. Rumian campur-campur kok. Aku tinggal saking gambar itu. Sekalipun nuansa putih, tetapi sekarang ada semangat-semangat yang baru dan hal-hal yang baru. Kembali, kita sadar bahwa ada banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk bersuka cita. Dan setiap orang sedang berjuang untuk dapat mewujudkan, menggambarkan, dan memperlihatkan sukacita dalam kehidupan mereka. Kita melihat bagaimana kita, setiap orang punya alasan untuk bersukacita. Selalu ada alasan untuk berbahagia. Selalu ada alasan untuk melihat sisi baik di balik peristiwa-peristiwa yang bisa saja dianggap buruk oleh orang lain. Ngapunten, niki wau sing pakai alat bantu jalan pinten? Mas Berti, Pak Sunar, Bu Sunar, Pak Hardi, Bu Kadio, sinten mulai nggih? Bu Sih pundi? Oh, nggih. Ada banyak yang sekalipun dalam kondisi-kondisi yang bisa dibilang ya sakit, terbatas. Tetapi kita bisa melihat bahwa hal tersebut tidak mengurangi semangat bagi kita untuk bersukacita. Terus ya, ada 3 hal yang boleh untuk kita renungkan di dalam kita merayakan sukacita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam perenungan, apakah jemaat saat ini menghidupi semangat dan sukacita yang sama seperti yang dirasakan oleh para murid waktu mereka ditinggalkan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga? Dan dari beberapa hal kita boleh untuk sedikit menjawab bahwa memang aku masih memiliki sukacita. Perenungan yang pertama, bersama kita diajak untuk menghayati dan merenungkan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan bersama-sama menjalani, dengan terus-menerus menghidupi, tidak berhenti untuk mengisi waktu kita dengan memposisikan diri bahwa aku adalah pembawa berita sukacita, bahwa aku adalah pembawa berita pertobatan dan pengampunan dosa, bahwa aku adalah pemberita Injil. Ada bacaan-bacaan yang dibaca lengkap hari ini yang mengajak kita belajar paling tidak dari 3 tokoh Alkitab, baik dari Daud, juga dari Lukas, demikian pula dari Rasul Paulus. Ketiganya terbagi menjadi waktu, zaman, dan era yang berbeda. Kehidupan mereka tidak sama, tidak berada dalam 1 tahun yang sama, tidak sepantaran dan tidak seusia. Namun mereka berusaha untuk menjadi pembawa sukacita, pembawa kegembiraan, mewartakan kabar baik dengan cara mereka, dengan talenta mereka, dengan karakter mereka masing-masing. Sebut saja Daud yang menggubah pujian, yang mewartakan dan menuliskan sastra hikmat, yang memberikan pengajaran dan boleh untuk dibukukan dan kita warisi sebagai mazmur, sebagai banyak hal pujian yang boleh untuk mengisi dan menjadi sarana bagi kita untuk bersaksi. Daud, demikian pula Lukas, seorang tabib yang juga boleh untuk menuliskan kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Jika bagian pertama berisi tentang pengajaran, puisi, nyanyian, sastra hikmat, namun Lukas mengajak kita belajar tentang kisah kronologis. Rentetan peristiwa yang diceritakan begitu rinci, sekalipun mungkin tidak bisa mencakup seluruh kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus, namun kita boleh untuk mendapatkan gambaran lengkap.
bahwa ada Injil sukacita yang dibawa. Demikian pula Rasul Paulus yang berusaha untuk mempergunakan talentanya. Ketika ia masih memiliki waktu bebas, bepergian kemana-mana, ia mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia dengan gagah berani mewartakan kabar sukacita yang ia terima. Demikian pula ia menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan resiko kematian. Selama dia masih diberikan kesempatan, dia mempergunakan hidupnya seutuhnya untuk dapat mewartakan sukacita. Bahkan ketika ia berada dalam penjara, ia masih produktif mengajar, menyampaikan Injil, dan menggembalakan. Kita tentu juga memiliki panggilan kehidupan masing-masing. Mungkin terwakili dengan para petugas ibadah yang ada di depan. Yang biasanya khotbah, sekarang nyanyi. Yang biasa ngiringi, sekarang nyanyi. Komplit ya. Yang biasanya juga melakukan tugas-tugas yang lain, mungkin juga menjadi bagian yang ada dan membaur dan boleh untuk melengkapi kehidupan pelayanan secara khusus di Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Ada banyak jalan, ada banyak talenta, ada banyak kemampuan yang dianugerahkan kepada kita, yang diberikan dan disampaikan kepada kita suatu panggilan hidup. Bersama, marilah kita diajak untuk menyampaikan kabar baik. Bersama kita diajak untuk menyampaikan sukacita dan pewartaan yang sesungguhnya dinantikan oleh dunia. Dan kita saat ini sedang berdiri. Kita sedang beribadah. Menunjukkan bahwa kita adalah saksi-saksi hidup. Dengan talenta-talenta yang beragam. Dengan panggilan hidup yang sedang disuarakan untuk setiap orang yang hadir di sini mengambil bagian dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu. Siap melayani? Siap menjadi saksi? Puji Tuhan. Yang kedua, kita bersama diajak untuk menghayati bahwa pemulihan tersedia bagi semua orang tanpa terkecuali. Ketika kita membaca Injil, kita melihat bahwa Yesus Kristus berfirman, memerintahkan kepada para murid bahwa berita keselamatan, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Startnya dari mana Bapak Ibu? Dari Yerusalem. Suatu tempat di mana mereka diperintahkan untuk diam di sana, untuk memulai suatu tindakan pelayanan dan panggilan hidup yang begitu luar biasa. Tempat di mana mereka dipersiapkan belajar untuk melayani, belajar untuk memupuk harapan, menghidupi janji Allah, untuk kemudian tersebar ke seluruh penjuru bangsa. Mewartakan apa Bapak Ibu? Injil. Berita sukacita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Injil. Bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika tadi disampaikan bahwa Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan tanpa terkecuali. Semua mendapatkan keadilan untuk mendapatkan kehidupan dan kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pertanyaannya, di balik sukacita hari ini, adakah tadi yang sempat ada ganjalan? Anyel-anyelan kali berayat. Anyel-anyelan kali jemaat sanes. Budal bareng-bareng kencanan jam 6:30 ora teko. Puji Tuhan.
enten sing bungkusane keri, klosone keri. Dugi mriki jarene kon nggawa kloso. Tibake ora dinggo. Ingkang piknik nggih wonten menika. Klosone digelar. Ning mboten dilenggahi. Ada banyak hal yang sedang kita wartakan bersama. Bahwa sesungguhnya setiap pihak, setiap pribadi diajak untuk pulih. Untuk kembali menghidupi banyak hal. Apa yang dipulihkan bagi kita? Kebersamaan. Persekutuan. Leres nggih? Surat wingi, tulisannya niku 200 sampai 250 orang. Wow dalu. Kula ngitung-ngitung. Sing daftar, niki sing daftar nggih. 475. Sing rawuh? Bukankah ini adalah wujud pemulihan yang kita rasakan? Bukankah kita diajak bersama untuk merasakan bahwa aku rindu bersekutu, beribadah dan memuji Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak pergumulan Mas Ambar, mengko madhep ngetan nggih. Sulap nggih, sementara waktu nggih. Kula tampa kanthi kebaing kabungan. Biasane enten kipas. Biasane kula saged lenggah. Tak bilani sampai rampung banget. Ada sukacita. Demikian pula setiap pihak yang rindu untuk kembali ke persekutuan ini. Untuk kembali hidup dalam kejemaatan, dalam kehidupan yang bersama-sama, mungkin mereka membutuhkan rengkuhan. Membutuhkan dipulihkan dan diajak kembali. Dan cara untuk pulih sesungguhnya hanya satu hal. Di mana kita diajak untuk memasuki pertobatan. Kita mungkin memiliki banyak ganjaran. Ada banyak rasa yang bisa saja menodai sukacita kita, kekudusan kita. Tetapi pintu ini disediakan bagi kita. Bertobatlah dari apapun. Baik kesalahan, tentang masa lalu, sesalilah dan tinggalkanlah. Dan berubahlah seturut dengan kehendak Tuhan. Jika masih ada ganjalan dalam hati, maka nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Agar kita boleh untuk mendapatkan pengampunan. Sama seperti yang diwartakan kepada kita. Bertobatlah. Berikanlah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Ketiga, kita diajak untuk menjadi saksi. Untuk menjadi pembawa berita. Untuk menjadi pribadi yang mewartakan berita tersebut. Dengan menyatu dengan berita yang kita sampaikan. Saksi bisa dipercaya jika ia melihat dan mengalami secara langsung. Seseorang yang bercerita mampu untuk dapat dipercaya jika ia memahami, jika ia mengerti, dan ia terlibat dalam suatu kisah yang boleh untuk ia lihat dan ia rasakan. Di dalam hidup ini, kita pun diajak untuk menjadi saksi dengan jalan merenungkan pengalaman kehidupan masing-masing. Jika diajak untuk mewartakan sabda firman Tuhan, jika diajak untuk hidup dalam pelayanan, terkadang, ini enten penjaringan majelis nggih Bapak Ibu. Nggih. Ingkang dipun wartosaken pinten? 3. Baru 3. Nanti Desember ada 1 kali lagi. Berapa yang diharapkan? Banyak. 3 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Sinten sing siap? Ngendikanipun siap dados seksi. Ngendikanipun siap melayani. Mas kok dipanjiki ana kene?
Janji iman kok. Ada banyak hal yang saat ini kita bawa sebagai pengalaman kehidupan yang nantinya akan kita ceritakan melalui pengalaman masing-masing. Mungkin kita terbatas dalam pengetahuan Alkitab. Kita terbatas dalam pengalaman kehidupan yang berkenaan dengan ilmu. Tetapi kita kaya akan pengalaman kehidupan yang bisa untuk kita ceritakan kepada orang lain dimanapun kita berada. Maka saat ini, mengawali masa-masa pemulihan, kita diajak untuk bersukacita di tempat yang sama. 8 tahun yang lalu, kita berada di sini. Saya tidak ada, tetapi Bapak Ibu semua ada di sini. Kita sedang membangun kembali ingatan dan kenangan. Sama seperti ketika kita menghayati bagaimana para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bukan kesedihan, tetapi sukacita. Bukan penyesalan, bukan menarik diri, tetapi mereka kemudian rajin bersekutu di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan menghindarkan diri dari banyak hal yang mungkin berhubungan dengan penyesalan masa lalu, tetapi bangkit kembali untuk pulih. Bedol Desa, monumen ini menjadi saksi bahwa di masa lalu ada tangisan, ada air mata, ada kesedihan, ada impian dan harapan yang terkubur di sana. Ada banyak orang yang melangkahkan kaki dengan berat. Gambaran kehidupan kita di masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Pulih. Merenungkan bahwa ada hikmah di balik suatu peristiwa kehidupan. Apa yang ditinggalkan? Enten patung dadang ya Bapak Ibu. Pak Tani nyangklong pacul, capilipun diangkat. Ada yang melihat ke belakang, tetapi ada yang melihat ke depan. Itulah peristiwa kehidupan. Kita juga mengambil gambaran. Kinten-kinten Pak Tani kiambaan Bapak Ibu? Kali sinten? Kok pirsa? Ada gambaran, niki Gojek. Ada gambaran tentang keluarga yang sedang berjalan bersama. Ada orang tua dengan anak-anak mereka membawa harapan. Piranti urip nggih Bapak Ibu. Leres pacul. Kalih napa? Capil untuk perlindungan. Ibu bawa apa? Minum. Sanguning urip. Kalih sinten? Minum anak. Generasi yang akan meneruskan kehidupan. Sing anak sing gede. Ya sing ilang diceritake keri. Sing kinten sinten? Sing kinten. Anak wedok. Iki nggih. Sing anak gidok jalan sendiri. Nyangklong tas. Nggawa buku tabungan nggih. Ada harapan yang dihidupi oleh keluarga ini. Ada impian tentang masa lalu, tetapi juga tidak menghalangi mereka untuk merengkuh dan menapaki masa depan. Ada bekal yang terus dibawa dalam kehidupan, ada kenangan yang ditinggal di belakang, tetapi mereka masih memiliki impian yang lebih jauh lagi. Baik mereka yang benar-benar meninggalkan tempat ini, maupun mereka yang memang tidak mampu untuk meninggalkan kenangannya. Aku memilih untuk tinggal. Sing terakhir, sinten sing ilang Bapak Ibu?
nak lanang. Mungkin banyak dari kita yang merasa ada pupusnya harapan. Kelangan, anak lanang niku gegadangane wong tuwa, tulang punggung. Di dalam kehidupan seorang yang ditaruh harapan besar. Dihilangnya diangkut uang. Hah? Oh. Oke. Jadi coaster. Mas Iri. Mas Iri ten mriko tiba anak lanangi. Ada banyak orang yang saat ini memang merasa kehilangan. Ada banyak berita duka, ada banyak hal yang mungkin membuat kita menjadikannya alasan untuk aku bersedih. Aku tidak melanjutkan kehidupan. Tetapi sesungguhnya kita diajak belajar dari tempat ini. Bahwa hidup dalam pengharapan dan sukacita akan terus kita bawa. Kita akan terus bersukacita dan melanjutkan kehidupan kita dengan kegembiraan. Baik sebagai keluarga, baik sebagai jemaat, maupun pribadi-pribadi yang diutus keluar sana untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Selamat bersukacita, selamat melanjutkan kehidupan, selamat menghayati persekutuan ini. Percayalah, hari ini akan menjadi titik tolak bagi kita untuk memulihkan kembali kehidupan kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Atas apa yang kami alami dalam kehidupan. Atas perenungan yang boleh untuk bersama-sama kami hayati. Bagaimana kami mewartakan kabar baik dengan sukacita. Kami sadar kehidupan kami dihiasi dengan berbagai macam peristiwa. Suka duka, haru sendu, dan hal-hal yang mungkin membuat kaki, langkah kami, hati kami, dan kehidupan kami terbebani. Kesalahan, dosa, kepahitan, amarah, kebencian, iri, dan hal-hal yang membuat kehidupan kami merasa jauh dari damai sejahtera. Maka saat ini kami menyatakan diri akan pertobatan kami, akan kesadaran kami untuk mengubah perilaku kehidupan kami. Karena kami membutuhkan kelegaan dan damai yang berasal daripadamu. Maka biarlah ibadah ini menjadi pengingat bagi kami bahwa kami akan menyatakan bahwa kami adalah umat Tuhan yang mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami akan mewartakan pertobatan, akan mewartakan pengampunan dosa kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Ajarlah agar kami saling memulihkan dalam kehidupan keluarga, antar pasangan, dengan anak cucu, dengan orang tua, antar jemaat, dengan kerabat, sahabat, rekan pelayanan kami, orang-orang terkasih yang dalam kehidupan sesungguhnya kami rindukan pemulihan mereka. Kami mengampuni dan kami memaafkan. Kami membuka hati kami untuk memberikan kesempatan. Ajarlah kami untuk saling memberi dan membangun harapan, untuk menghidupi janji Tuhan dan menguatkan satu sama lain. Berkatilah jemaat Tuhan dalam persekutuan ini, dalam kerinduan kami untuk pulih kembali. Satukanlah kami dengan sukacita yang begitu luar biasa, dengan semangat hidup yang terus semakin melimpah, dan mampukan kami untuk menghilangkan sekat pemisah, untuk menghilangkan keterbatasan kami, untuk optimis melanjutkan hidup dan perjuangan kami. Kami belajar banyak hal, maka izinkan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan pemulihan raga, berkati dengan kecukupan. Berkatilah dengan iman yang semakin menguat. Kami percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus
memberikan sukacita dan harapan yang baru. Maka izinkanlah kami mewartakan sukacita ini bersama. Kuduskan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka masing-masing, sehingga jalan keluar ada di pihak mereka. Berdoa bagi situasi dan kondisi, baik kota dan bangsa. Berkatilah seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Ya Bapa, peliharalah dan lindungilah. Jika saat ini kami masih berada di masa pandemi, sedang berpulih untuk memulihkan kehidupan kami, sesungguhnya kami bersyukur bahwa kami berangsur-angsur membaik. Bahwa kehidupan kami, hati kami, mental kami juga semakin menguat. Maka kami yakin dan percaya bahwa waktu pemulihan ini akan segera kami lalui. Kami akan kembali seperti sedia kala dan kembali mewujudkan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan semangat dalam pelayanan. Kami akan semangat untuk membina persekutuan, bersaksi, dan memelihara keselamatan setiap umat Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, inilah kesanggupan kami untuk menjadi saksi-saksi hidup. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman atas baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita setara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Cuma dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita untuk persembahan yang akan didasari oleh firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kantong persembahan beredar dengan bantuan seluruh majelis yang hadir. Kami persilakan untuk mengedarkan. Dan kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 302. Kuberi persembahan bisa diulang-ulang secukupnya sehingga acara pengumpulan persembahan selesai.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan membawa doa persembahan. Sudah terkumpul semua? Mari kita bersama berdoa. Kami hantarkan dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, seperti murid-murid-Mu yang bersukacita menyaksikan Engkau terangkat di surga, demikian juga pada pagi hari ini hati kami semua bersukacita karena kami tahu bahwa Roh Kudus yang Engkau janjikan itu hadir di tengah-tengah kami semua. Untuk itu Tuhan, kami juga bersukacita mempersembahkan apa yang kami miliki ini. Terimalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Engkau tidak akan menilai dari besar kecilnya persembahan, karena pada dasarnya Engkau adalah mempunyai kekayaan seluruh dunia ini. Tapi Engkau akan melihat hati yang mempersembahkan. Untuk itu, berkatilah kami Tuhan, para orang tua, para pemuda, pelajar, yang di dalam bekerja, yang di dalam belajarnya, untuk Engkau ajarkan kami semua mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sepenuhnya kepadamu, karena itulah ibadah kami yang sejati. Demikian Bapa, doa ini kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah tinggal. Demikian para murid diperintahkan Tuhan Yesus Kristus untuk menanti dalam pengharapan. Bagi kita, tetaplah tinggal juga menjadi perutusan untuk setia membangun kota ini, keluarga ini, jemaat ini, memajukannya, menghidupinya bersama-sama. Bersama kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 225, bait 1, 4, 5, 6, berkereta awan putih secara bersahutan. Bersama kita memuji. Anak-anak, mari. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Maka kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita coba. GKJ Wonogiri. Kayaknya kurang kompak karena belum sarapan. Sama. Saya belum sarapan. Kalau saya bilang Tuhan Yesus luar biasa. Jawabannya gitu ya, Bapak Ibu. Sekali lagi. GKJ Wonogiri. Tuhan Yesus luar. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus hari ini. Oke, kita lebih semangat lagi. Kita mau bangkit berdiri dulu. Kita nyanyi satu pujian lagi buat Tuhan Yesus ya. Sebelum kita mau makan, minum yang sudah disediakan di sini. Kita mau pujikan lagi satu lagi. Pujian lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Monggo berdiri semua pakai gerakan ya Bapak Ibu, adik-adik. Yuk. Iya, boleh. Semuanya balik berdiri. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Selama-lamanya. Semuanya balik berdiri dong. Ayo, minumnya ditaruh dulu. Semuanya gerak, biar banget. Terima kasih, boleh duduk kembali. Sambil menikmati makan, minum boleh. Kita mau, sudah lama kita nggak beribadah padang, ketemu dengan saudara-saudara semuanya yang dari jauh, dari Indo. Nah, kita mau pengakraban ya dengan sedikit permainan. Nanti ada hadiahnya. Dan tadi udah di absen ya sama Pak Ambar, dari mana-mana sudah berkumpul di tempat ini. Dan kita untuk game yang pertama, kita mau game anak-anak dulu. Tiap kelompok diharapkan mewakilkan 5 orang anak untuk maju ke depan. Untuk kelompok Timang dan Menton nanti jadi satu ya. Dan kelompok Kaloran, Donoharjo itu juga jadi satu. Jadi kita ada 9 tim yang akan main game pada hari ini.